Mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk satu kali lagi kami dapat beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun secara online. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua, karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Puji Tuhan. Berapa banyak yang rindu diberkati sama Tuhan di minggu ke depan ini? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan karena semuanya mau, ada pantun buat saudara. Burung nuri, burung merpati. Cakep. Terbang tinggi, jauh melayang. Kalau minggu ini mau diberkati, dekatlah dengan Tuhan yang Maha Penyayang. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, saudara ya. Siapa di sini yang rindu banget kehidupannya damai dan tenang-tenang saja? Maunya begitu, tapi cuaca ternyata enggak ya. Tapi saudara kalau mau hidup seperti itu, hari ini kita akan belajar saudara. Karena kenapa? Karena ternyata konflik itu bisa saja terjadi saudara ya. Ketegangan di antara setiap dalam segi berbagai lini kehidupan kita bisa saja terjadi. Dalam berbagai macam hubungan baik di keluarga, di pertemanan, di komunitas. Itu bisa saja terjadi saudara ya. Seolah-olah hidup tenang-tenang saja dan damai itu susah dan mahal gitu. Tapi hari ini kita akan belajar saudara. Karena itu tema yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah prinsip menghadapi konflik ala Yesus. Prinsip itu adalah pedoman saudara. Prinsip adalah arahan dan satu pedoman dan aturan ya. Aturan untuk mengantar kita dalam berbagai segi aspek kehidupan. Nah dalam kehidupan kita ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu membuat kita bila melemparkan sesuatu ke atas, maka dia akan turun lagi ke bawah dan bisa menimpa kepala kita mungkin. Tapi ketika hukum gravitasi yang membuat kita tidak bisa melayang itu dipahami dengan benar, para ilmuwan bisa menciptakan sebuah pesawat yang bisa mengantar kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sekalipun kita sebenarnya tidak bisa melayang. Demikian juga saudara, Tuhan menciptakan keluarga kita. Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan. Dan Tuhan rindu di setiap pernikahan dan di setiap keluarga, baik secara jasmani maupun keluarga rohani, komunitas, untuk bisa hidup rukun. Tapi ya gimana? Masing-masing kita selalu berbeda. Masing-masing kita berbeda tujuan, prinsip kehidupannya, mungkin prioritas di dalam hidup, kesenangannya itu berbeda. Sehingga bisa saja konflik terjadi saudara. Tapi Tuhan rindu karena itu di Ibrani 12 ayat 14 Tuhan katakan begini. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah juga untuk hidup suci khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Nah, ketika konflik terjadi dan orang-orang tuh bisa memilih saudara, apakah dia mau freeze, fly, atau fight. Freeze maksudnya gini loh, aduh bingung ya, sedih adanya konflik, duh jangan deh, jadi takut banget ada konflik. Atau flight, udahlah cuekin aja, udah diamin aja, gak usah dibicarain. Time will heal, time will not heal. Saudara ya, kita harus melakukan sesuatu untuk kita bisa pulih, untuk kita bisa sembuh. Kalau time will heal, gak usah ke dokter saudara, tunggu aja sampai sembuh gitu ya. Tapi gak ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita sembuh. Tapi ada orang-orang yang fight, ya, menghadapi konflik. Bukan fight artinya ngelawan, bukan saudara, tapi bicarain.
temuin orangnya, atasi konfliknya sehingga bisa berdamai. So hari ini kita mau memilih untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus juga ketika dia reinkarnasi jadi manusia, dia mengalami seperti apa yang kita alami. Konflik dengan lingkungannya, dengan komunitasnya, konflik dengan keluarganya. Tapi Yesus memilih untuk fight. Dia enggak freeze atau fly. Menghindari konflik saudara untuk mencari aman, itu artinya kita menolak kesempatan untuk memiliki hubungan yang semakin dalam. Sebab konflik itu bisa terjadi karena kita kurang saling mengenal. Jadi hari ini kita akan belajar seperti Yesus di dunia ini. Bagaimana Yesus menghadapi konflik itu. Iya, seperti tadi kamu katakan bahwa kita bisa satu rumah tapi punya perbedaan kan ya. Nah ketika perbedaan-perbedaan itu tidak dapat dihandle dengan baik, maka potensi konflik itu terjadi. Nah seperti Yesus juga. Yesus ternyata seperti yang tadi Pastor Esther katakan, dia pernah mengalami konflik dengan saudara-saudaranya sendiri, dengan keluarganya. Di dalam Alkitab ada satu hari Yesus itu masuk ke sebuah rumah di Kapernaum. Nah waktu dia ada datang ke sana, banyak orang langsung berkerumun, ya, datengin Yesus. Kenapa saudara? Karena memang pada waktu itu Yesus tuh ngetop banget. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Nah waktu saudara-saudaranya, keluarganya tahu bahwa Yesus di Kapernaum, mereka berkata, aduh, dia tidak waras lagi katanya. Bayangin, kalau teman-teman baca di dalam Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21 itu dikatakan bahwa Yesus itu tidak waras lagi. Dianggap gak waras gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu Yesus itu dikejar-kejar banyak orang karena banyak melakukan mujizat. Nah saudara, pada zaman Yesus itu perlu kita ketahui bahwa keluarga dari Yesus itu takut mengalami hal yang buruk. Karena Kapernaum pada waktu itu adalah kota perdagangan. Kota yang penting banget sehingga ada di bawah pengawasan tentara Romawi. Jadi pasukan Romawi itu sering mengadakan patroli untuk mengawasi aktivitas politik dan sosial di sana. Nah makanya keluarganya takut nih kalau terjadi sesuatu sama Yesus dan juga sama mereka, sama keluarganya. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang kita perlu ketahui bahwa respon Yesus itu berbeda. Dan yang kami suka di sini adalah respon Yesus. Yesus tetap mengutamakan untuk memelihara hubungan keluarga, gitu. Daripada harus ribut dengan keluarganya. Karena saudara, pada waktu itu orang yang ketahuan melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran, apalagi dianggap memberontak, itu bahaya banget. Ya. Nah karena itu saudara-saudaranya itu mengalami kondisi yang gak nyaman pada waktu itu. Ada orang-orang yang merasa bahwa dia itu bisa melakukan hal yang maksimal dalam pekerjaannya ketika bekerja. Kami mengenal ada beberapa public figure yang followernya udah ratusan ribu bahkan jutaan. Waktu dia perform di atas panggung, dia enjoy. Dia menikmati pekerjaannya. Tapi begitu dia turun panggung, dia ingin mempunyai privacy. Gak suka kalau misalnya lagi makan di mall atau di food court, orang datengin dia, ya minta tanda tangan atau minta foto bersama. Itu banyak yang gak nyaman dengan hal itu. Nah saudara, keluarganya Yesus itu waktu datang ingin menjemput Yesus untuk kembali ke rumahnya. Supaya dia bisa memiliki kehidupan yang normal gitu. Nah, mereka merindukan seperti itu. Tapi saudara, di sini yang menarik bahwa Yesus itu tidak memaksakan kehendaknya. Dia mengerti bahwa keluarganya belum memahami betul visi misinya Yesus datang ke dunia ini. Coba bisa bayangkan saudara, kalau pada waktu itu Yesus paksain kemauannya dia. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, ngapain? Biarin aja kali mereka datang sama aku. Aku kan anak raja. Gitu. Aku kan dari surga.
Mungkin keluarganya bilang, ya kamu anak raja, kamu dari surga. Tapi bagaimana dengan kami nih? Kalau tentara Romawi datang obrak-abrik rumah kita. Karena di Nazaret, tempat tinggal Yesus dan saudara-saudaranya, keluarganya di pegunungan itu relatif lebih aman daripada di Kapernaum. Ya, apalagi kalau misalnya Yesus katakan, tenang aja, biarin aja tentara Romawi datang, nanti aku jadikan patung mereka. Keluarganya belum mengerti visi Tuhan bisa berkata, ya kalau jadi patung, kalau kita yang buntung bagaimana? Nah itu dia. Makanya di sini yang menarik bagi kami adalah Yesus tuh nggak egois. Yesus memilih untuk memelihara hubungan dengan keluarganya dan Yesus mengerti bahwa saudara-saudaranya belum paham. Dan long story short saudara, pada waktunya akhirnya keluarganya Yesus bisa memahami apa sih tujuan Allah melalui Yesus. Dan saudara karena keluarganya menyaksikan, saudara-saudaranya melihat sikapnya Yesus di dalam menghadapi konflik itu dengan menunjukkan kasihnya dan berkomitmen untuk memelihara hubungan, bukan mau menghancurkan hubungan, memutuskan hubungan, enggak. Dan saudara Alkitab mencatat, saudara keluarganya Yesus akhirnya menjadi bagian daripada murid Yesus. Keluarganya Yesus ikut mendukung pemberitaan Injil saudara. Seperti Yakobus, Yusuf, atau Yoses, ya. Dan bahkan Rasul Paulus menyebut Yakobus itu sebagai saudara Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Yohanes dan Petrus, mereka tercatat sebagai sokoguru jemaat di Yerusalem. Dan mereka menjadi pemberita Injil yang dahsyat, yang luar biasa. Pada waktu Yesus naik ke surga, dia meneruskan pelayanannya Yesus. Mereka itu menjadi orang-orang penting di perjanjian baru. Nah yang menyedihkan adalah saudara, tidak sedikit keluarga-keluarga yang menyebut dirinya Kristen, tapi hubungannya hancur. Hubungan orang tua dengan anak, suami istri, akhirnya berantakan. Mereka tidak mau berjuang untuk memelihara hubungan itu. Mereka memaksakan kemauannya dengan berbagai macam alasan, hanya untuk memuaskan egonya sendiri. Nah saudaraku, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah tanpa komitmen untuk memelihara hubungan, maka cinta tidak akan sanggup bertahan. Saudara, 2024 tercatat di Indonesia ada 463.000 kasus perceraian. Kenapa? Akarnya adalah tidak mau memelihara hubungan dan membiarkan egonya menguasainya. So hari ini, adakah di antara Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti ibadah secara onsite atau yang mengikuti ibadah secara online, apakah Anda sedang mengalami konflik dengan pasangankah? Atau konflik dengan orang tua? Konflik dengan saudara? Ada kabar baik buat saudara. Datanglah kepada Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk membawa damai. Percayalah, Tuhan sanggup menolong. Amin. Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan? Puji Tuhan. Makan kue sus di kuburan. Cakep. Ada Roh Kudus, ada kekuatan dan penghiburan. Amin. Semangat, Pastor Billy. Puji Tuhan. Menarik ya saudara ya. Ketika Yesus memelihara hubungan, maka sikap yang ditunjukkan oleh Yesus adalah sikap orang yang penuh hormat. Yeah. Menghormati itu artinya menganggap orang itu penting. Menghormati artinya memperlakukan dengan istimewa. Rasa hormat yang ada pada Yesus terhadap sesamanya itulah yang membuat ia selalu ingin tetap bersatu. Konflik apapun, salah paham apapun yang dihadapi. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus dengan sikap hormat memulihkan hubungannya dengan Petrus yang pernah menyangkal Yesus saat peristiwa penyalipan. Yesus gak bullying Petrus, Yesus gak nyindir gitu ya, Yesus gak ketus atas perbuatan Petrus, tapi memperlakukan Petrus dengan istimewa, memperlakukan Petrus dengan penting saudara.
Bahkan di saat Yesus sedang tergantung di kayu salib. Saat dia sedang menderita saudara. Menahan kesakitan, mungkin nafasnya tersengal-sengal. Darahnya menetes, sakit banget saudara. Tapi di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 dikatakan bahwa Yesus tuh melihat di dekat salibnya ada ibunya dan murid yang dikasihinya. Dengan sikap hormat berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bayangkan saudara, dalam kesakitan yang hebat, dianiaya, dipermalukan. Tapi Yesus tetap memikirkan kepentingan keluarganya. Dia tetap mementingkan bagaimana semuanya bisa damai. Saudaranya dipastikan untuk bisa tetap berkumpul antara hidup dan mati. Saudara, sikap saling menghormati ini perlu dilatih. Ya. Karena itu ketika anak-anak saudara berlari-larian seperti gasing di tempat umum. Saudara tegur mereka, tapi tegurnya jangan di depan umum ya saudara. Waktu saudara tegur mereka jangan katakan, "Jangan lari nak, nanti kamu jatuh." Hai, anak lari jatuh itu konsekuensi biasa. Dia harus bangkit lagi kalau jatuh. Yeah. Tapi katakan, ajarkan kepada anak-anak. Jangan lari-lari nak, kamu berpotensi melukai orang lain. Kamu berpotensi untuk mengganggu orang lain. Sebab menghormati itu perlu dilatih saudara. Ya. Pernikahan kami ini dimulai ketika kami belum dalam Tuhan. Kami gak kenal Tuhan saudara. Kebayangkan rumah tangga tanpa Yesus. Aduh, mengerikan saudara. Saling melukai, saling tidak menghormati. Tapi ketika kami menerima Yesus dan kami belajar dari keteladanan Yesus, kami belajar arti menghormati itu. Kami berubah saudara, konflik bisa diatasi lagi. Dan saya belajar di dalam persekutuan wanita, bagaimana Sarah memandang hormat suaminya Abraham. Hei, Abraham itu pernah mementingkan dirinya sendiri dan hampir-hampir menjerumuskan Sarah kepada perzinahan. Tapi Sarah tetap menghormati suaminya dan mengatakan Abraham tuannya. Waktu saya belajar itu saya mulai mendisiplinkan diri. Saya paksa diri saya memanggil suami saya, "Pak, Bapak." Melatih diri saya untuk menghormati. Sampai lebih dari setahun saudara. Karena menghormati, sikap menghormati itu perlu dilatih saudara. Nah ketika konflik juga terjadi di keluarga besar kami. Kami memilih untuk menghadapinya dengan sikap menghormati. Walaupun ada orang-orang yang memperlakukan kami tidak hormat saudara. Menyedihkan. Tapi puji Tuhan ketika kami mau berpegang pada prinsip seperti Tuhan Yesus mengatasi konflik. Maka kuasa dan hikmatnya itu mengalir dan masalah beres jadi damai. Kok bisa? Saudara, Tuhan Yesus sudah berjanji kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan itu pasti digenapi saudara ketika kita mau menjadi murid Yesus yang mengikuti prinsip Tuhan. Saksi adalah orang yang melihat kejadian peristiwa terjadi. Dan saksi Kristus adalah mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saudara, banyak juga anak muda saya lihat. Mereka pengen cepat-cepat keluar rumah. Kalau perlu sekolah atau kerja di luar negeri. Pengen berpisah dari orang tuanya atau pengen cepat-cepat menikah. Yang penting keluar dari rumah. Itu juga pernah terjadi sama saya. Karena apa? Karena lack of respect. Karena tidak ada saling menghormati di dalam keluarga. Orang tua tidak menganggap anak sebagai pribadi yang utuh. Sehingga anak juga kecewa. Ya, dan kami juga banyak bertemu dengan orang-orang yang kehilangan keluarganya karena kematian. Rasa sedih itu ada, tapi masalahnya di sini rasa sedih ditambah dengan penyesalan. Dan rasa penyesalan itu lebih besar daripada rasa sedihnya. Mengapa? Mereka berkata, "Aduh, kenapa ya waktu lagi masih hidup kita tuh berantem terus. Coba kalau kita damai-damai. Aduh, kenapa ya
pada waktu orang tua masih hidup, kok kita nggak punya waktu untuk bersama? Ada rasa penyesalan. Dan itu juga yang kami alami ketika tadi seperti yang diceritakan oleh Pastor Esther bahwa ketika kami mengikuti Kristus, kami berpindah keyakinan, ada konsekuensi. Sekian tahun lamanya terpisah dengan keluarga. Tapi puji Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus mengajar kami lewat kebenarannya, kalau kamu ingin orang lain lakukan kepada kamu, kamu lakukan lebih dulu. Karena itu Tuhan ingatkan, berikan hormat. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Dan puji Tuhan saudara, betul waktu kita memiliki prinsipnya Tuhan Yesus di dalam menghadapi masalah, tetap membangun menjaga rasa hormat itu, maka hubungan dengan keluarga, dengan orang tua dipulihkan. Bulan Februari yang lalu, pas ya, mama kami meninggal dunia. Kami melepaskan rasa sedih ada, tapi nggak ada lagi rasa penyesalan. Dan hari ini, tanggal 20 Juli, itu adalah hari kelahirannya mama. Tadi adik-adik kirim foto, mereka lagi di makam untuk mengenang hari kelahiran mama. Keadaan itu menjadi indah pada waktu semasa kita masih bertemu. Ciptakanlah, bangunlah rasa hormat. Puji Tuhan. Ada satu quote yang saudara boleh foto, boleh camkan, bagus sekali. Setiap kebersamaan pasti akan ada akhirnya. Tetapi kebahagiaan akan tetap abadi dalam kenangan yang ditorehkan oleh saling menghormati. Sikap saling menghormati mengantar kita untuk menghadapi konflik dengan sabar. 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 Katakan sama-sama, sabar. Sabar. Siapa yang mau sabar? Ada pantun dari Pastor Esther. Saya pinjam pantun kamu aja ya. Beli kebaya di Jalan Malabar. Cakep. Orang percaya pasti sabar. Ya, Gitu kan. haleluya. Ada yang tanya, Han, itu Pastor Esther kok manggil Pastor Monty, Bapak itu cuma setahun. Kenapa cuma setahun gitu kan? Tahun-tahun berikutnya ngapain lagi? Saya bilang, ada panggilan yang lebih mesra. Akhirnya yang minta dia dikembalikan kepada panggilan awal gitu ya, saudara. Saudara, saya tadi tertarik dengan apa yang Pastor Esther katakan bahwa rasa hormat itu harus dilatih. Ya, harus dilatih berulang-ulang. Betul ya, Han ya? Nah, ada satu survei mengatakan begini. Kalau saudara setiap hari jalan kaki setiap hari 1 kilo setiap hari. Maka 5 tahun kemudian saudara dipastikan sudah jauh dari rumah. Setuju? Setuju ya? Enggak gini, maksudnya gini. Maksudnya saya itu adalah gini. Kalau kita lakukan berulang-ulang, yang tadinya nggak bisa, jadi bisa. Ya. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Nggak mampu, jadi mampu. Yang percaya boleh katakan, amin. Ada hal yang menarik lagi dari Yesus di sini adalah, kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat cerita, Yesus bersama dengan orang tuanya ke Yerusalem. Waktu itu umurnya Yesus 12 tahun. Seperti kebiasaan orang Yahudi, mereka ke Yerusalem untuk merayakan hari raya di sana. Saudara, kembalinya dari Yerusalem, waktu mereka mau kembali ke Nazaret, di tengah perjalanan, orang tuanya baru ngeh apa itu ya? Sadar. Baru ngeh, anak kita kemana? Dicariin dong. Orang tuanya nanya ke saudara-saudaranya, ke kerabatnya, gak ada yang tahu. Kemana? Baru 3 hari kemudian, ketahuan Yesus ketemu di Bait Allah. Lagi ngapain? Yesus lagi duduk di tengah alim ulama. Nah, ngapain di sana? Lagi bertanya jawab Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau sekarang tuh lagi mengadakan talk show gitu kan ya. Dia duduk di tengah-tengah alim ulama itu dan bertanya jawab. Dan yang luar biasa, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari alim ulama itu. Ya, dan kerennya dikatakan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya
dan dia bisa menjawab semua pertanyaan dari para alim ulama itu. Saya langsung membayangkan saudara ya, kalau di gereja kita ini ada anak youth umur 12 tahun, duduk di tengah-tengah para pendeta. Di depan para pastor, ada Pastor Billy, ada Pastor Timmy, ada pastor-pastor yang lain bertanya jawab. Wah, ditanya sama para pastor ini, ditanya sama para guru kom tentang hal-hal yang berbau teologi, eskatologi, tentang akhir zaman, kristologi, ya, tentang Kristus. Ditanya lagi tentang apologetika, ya, tentang bagaimana mempertahankan iman sebagai orang Kristen. Dan dia bisa menjawab semua pertanyaan para pastor, para pendeta, para guru kom. Wih, keren banget. Nah, itu Yesus, saudara. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah Alkitab menyatakan ketika orang tuanya melihat Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata mamanya bilang begini, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya bayangin, anak umur 12 tahun. Hilang gitu kan. Waduh, gimana, apalagi mamanya nih. Yang mengandung, dia tahu banget Yesus ini dari mana. Waduh, betapa cemasnya saudara. Tapi di sini yang menarik adalah Yesus menjawab begini, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, di sini Yesus mengajak orang tuanya berdialog. Ya, Yesus tidak menekan orang tuanya, walaupun dia tahu bahwa dia adalah berasal dari surga. Tapi dia tidak menekan orang tuanya, dia tidak melakukan yang sering dilakukan silent treatment gitu loh. Dia berusaha untuk menyatakan ketidaksukaannya dengan silent treatment, ya, terhadap orang tuanya maupun keluarganya. By the way, saudara, tadi yang disampaikan oleh Pastor Esther, respon orang di dalam menghadapi konflik bisa freeze, fly, atau fight. Nah, silent treatment itu sebetulnya akarnya adalah karena dia nggak sanggup untuk menyelesaikan konflik. Makanya pilihnya apa? Freeze. Yang dikeluarkan adalah rasa kesalnya. Jadi silent treatment itu melukai loh. Melukai orang yang didiemin. Dia sendiri juga lukanya belum pulih. Makanya dia lakukan silent treatment itu. Tapi dampaknya emotional abuse. Bisa meng-abuse orang lain. Dan ini banyak yang terjadi, saudara. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, sesama saudara. Pemimpin kepada bawahan, bawahan kepada pemimpinnya. Silent treatment. Dan ini berbahaya. Ini adalah gambaran orang yang belum pulih luka batinnya. Nah, tapi Yesus nggak lakukan itu. Bahkan Alkitab mengatakan ia, yaitu Yesus, mentaati orang tuanya dan pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena Yesus tahu kebenaran bahwa Allah memerintahkan anak-anak harus mentaati orang tuanya. Supaya apa? Supaya baik keadaannya dan panjang umur. Nah, kenapa saudara? Ada konflik di dalam keluarga yang gak ada habis-habisnya. Terus lagi masalah yang sama lagi. Dan terjadi lagi cinta lama yang terulang kembali. Gitu kan? Terulang lagi, sakitin lagi. Saudara, akarnya apa? Akarnya adalah karena pemberontakan itu. Karena ketidaktaatan baik orang tua terhadap Tuhan dan anak tidak taat kepada orang tuanya. Nah, karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus menghadapi konflik ini, dia tetap mentaati Tuhan. Bahkan ketika Yesus konflik dengan keluarga rohaninya, dia ditinggalkan sama muridnya. Dia dijual lagi sama muridnya, dikhianati.
Tapi Yesus, dia taat kepada Bapa. Karena dia tahu kebenaran bahwa berbuat baiklah kepada semua orang yang membencimu. Dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Saudara, di saat Yesus taat kepada Allah, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa dampaknya saudara dari ketaatan Yesus itu? Dampaknya adalah banyak orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Karena mereka percaya sama Yesus. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Jadi poin yang saya mau sampaikan di dalam hal ini adalah sikap hati yang taat menempatkan kita di dalam atmosfer berkat. Amin. Siapa yang mau taat? Puji Tuhan. Saudara, kita pejamkan mata sebentar. Pejamkan mata saudara. Saya ingin bertanya kepada saudara. Sebentar lagi kan makan siang nih. Jangan buka mata dulu. Saya cuma mau datengin saudara aja. Kalau nanti makan siang, ibu mau makan apa? Makan nasi. Makan nasi. Kenapa ibu makan nasi? Kenapa ibu gak makan taco? Karena aku sakit lambung. Ini aku. Ibu suka nasi ya? Oh, suka dikit. Oke. Saya mau nanya sama Pastor Billy. Pastor Billy mau makan apa? Masih makan Padang. Makan? Makan Padang. Makan Padang. Kenapa nggak mau makan makanan Meksiko? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Pastor Billy suka makan Padang? Suka. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Kita cenderung melakukan apa yang kita suka. Betul kan? Apa yang kita pikirkan, kita simpan dalam hati, karena kita suka, itu yang kita mau lakukan. Kasih simulasi satu lagi ya. Saudara coba atur posisi duduk, kakinya diturunin, jangan berpangku. Duduk senyaman mungkin saudara. Duduk senyaman mungkin. Oke, mulai tutup mata. Tutup mata saudara, dengarkan apa yang saya katakan. Saudara duduk tenang, bayangkan saudara sekarang ada di dapur. Ada meja dapur, ada keranjang dari bumbu-bumbu. Saudara ambil satu jeruk nipis. Kemudian bawa jeruk nipis itu ke talenan, potong jeruk nipis itu. Potong menjadi 4. Angkat salah satu potongannya, mengadah dan teteskan di mulut. Letakkan kembali jeruknya. Buka mata saudara sekarang. Siapa yang merasakan ada rasa asam di mulut? Ada? Ada ya? Pastor Billy juga ada? Apa yang kita bisa pelajari di sini saudara? Sesuatu yang kita suka, yang kita anggap penting kita taruh di pikiran kita simpan di hati kita. Maka ketika ada situasi di mana kita harus ngomong, ada konflik, maka yang keluar itu yang ada di dalam hati. Apakah itu positif atau negatif? Kalau kita percaya kepada kebenaran, Yesus adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, dan kita mau mengikuti Yesus, memiliki prinsip untuk menghadapi setiap konflik, maka saya percaya yang keluar dari mulut kita, itu yang ada di dalam hati kita. Hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang merupakan kebajikan. Karena itulah yang kita pikirkan. Amin. Jadi mau memegang prinsipnya Yesus? Cara bisa banyak. Banyak cara untuk kita berkomunikasi. Tapi kalau prinsipnya benar, pasti hasilnya juga akan benar. Karena itu ada 3 hal yang kami mau tinggalkan buat kita semua. Bagaimana kita memiliki prinsip Yesus dalam menghadapi konflik. Yang pertama adalah
Yesus memelihara hubungan. Dan Yesus juga menghormati Allah dan keluarganya. Dan yang ketiga, Yesus mentaati Allah dan otoritas. Karena itu saudaraku, seberat apapun masalah yang saudara hadapi, konflik yang saudara hadapi, jangan kasih kendor untuk memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga. Karena kalau saudara berusaha untuk memeliharanya itu, saya yakin, kami yakin pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Kenapa? Karena bicara keutuhan dan kerukunan keluarga itu isi hatinya Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berjanji di dalam Mazmur 133? Waktu kita mau memelihara hubungan di dalam keluarga, dalam keutuhan kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Juga agar bisa saudara memelihara kerukunan di antara keluarga daging ya, soal keluarga benar, inti, juga keluarga komunitas saudara. Miliki rasa hormat. Hormati Allah dan hormati semua orang. Amin. Dan latih anak-anak kita, generasi penerus kita untuk memiliki rasa hormat bagi sesama manusia. Kerukunan bukan berarti nggak ada konflik. Konflik bisa terjadi di dalam satu hubungan. Tapi ketaatan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada otoritas yang Tuhan tempatkan kepada kita, maka itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan konflik kita. Amin. Dan akhirnya ikan hiu makan abon. We love you sekebon. God bless you. God bless you. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Di waktu yang singkat ini saya ingin berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Jika saudara masih memiliki pergumulan, sedang menghadapi konflik di dalam keluarga saudara, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan orang tua, dengan anak, sesama saudara. Dan saudara membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Saudara membutuhkan hikmat dari Tuhan. Mari angkat tangan kananmu, tangan kiri letakkan di dada. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan. Membutuhkan hikmat yang daripada-Mu untuk dapat menghadapi konflik sesulit apapun. Dan saat ini turunlah ya Tuhan urapan dan kuasa-Mu Tuhan atas setiap anak-anak. Tuhan jamah setiap hati yang terluka. Pulihkan ya Tuhan setiap hubungan. Pulihkan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Roh Kudus. Engkau bekerja dan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu,